114 Mulia Sari Majena. Selamat pagi, mitra gazebo dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, Iko hadir bersama Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, mitra, tepatnya Kecamatan Majena. Bersama Ibu Tasrini SP. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Iko sampai saat ini. Ya, tapi tadi pagi-pagi hujan ini ya, agak adem sedikit. Kota Majena dan sekitarnya. Ya, gimana kabarnya Mbak Iko sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, dan pagi hari ini mitra edisi hari Rabu, hari ke-6 mitra di bulan Oktober 2021. Dan untuk tema hari ini adalah hama penyakit tanaman cabai. Ya. Oke, mitra gazebo dan juga kelompok tani, masyarakat tani dimanapun Anda berada. Sekarang kita siaran pedesaan yang disiarkan langsung dari pukul 9 sampai 10 pastinya ya, bersama Radio Gazebo Majena. Hari ini temanya yaitu hama penyakit tanaman cabai. Oke, dan nanti saya akan banyak bertanya sama Ibu nih ya, agar warga tani di rumah paham cara penanaman cabai dari mulai bibit sampai dengan cara penjualan ya Bu ya. Oke. Ya, untuk kali ini kita hanya membahas hama dan penyakitnya saja. Oke, siap. Untuk budidayanya kan kemarin sudah, tinggal sekarang kita tinggal membahas hama dan penyakit. Oke. Iya. Hama yang sering menyerang tanaman cabai itu apa aja Ibu? Iya. Tanaman cabai ini memang sering kali ya dirasakan oleh masyarakat, itu hama dan penyakitnya itu kayak gitu ya. Memang kita kesulitan kita menentukan itu kena hama apa kayak gitu ya. Nah, ini yang sering menyerang tanaman cabai hama di sini adalah hama ulat tanah atau Agrotis ipsilon. Terus hama trip. Trip ini yang sering dirasakan oleh masyarakat, itu sulit untuk pengendaliannya kayak gitu. Terus ada ulat graya atau Spodoptera litura. Terus ada lagi itu hama lalat buah atau Docus ferruginous ya. Terus ada lagi apis hijau atau kutu daun. Terus ada tungo ya. Masih ada lagi yaitu nematoda puru akar. Terus ya, itu kira-kira hama-hama yang menyerang tanaman cabai, Mbak Iko. Oke, ternyata namanya susah-susah ya Bu? Iya, memang bagus banget namanya. Malah kadang-kadang itu kita punya anak itu dikasih nama itu hama dan penyakit tanaman itu biasanya gitu. Iya. Karena mungkin cukup menarik ya Bu ya. Betul. Itu tadi jenis hama tanaman cabai ya Bu. Bagaimana cara menyerang cabai-cabai tersebut dan cara pencegahnya Mitra? Oke, ini hama tanaman cabai ini biasanya tuh bisa menyerang daunnya, tanamannya atau buahnya ya. Nah, di sini akan kami sampaikan yang pertama tadi ya, ulat tanah. Ulat tanah ini dengan nama Latin Agrotis ipsilon. Ini menyerang tanaman cabai itu yang baru dipindah tanamkan itu dari persemaian itu ya, terus langsung ke pertanaman. Itu biasanya yang sering diserang itu. Nah, ini cara penyerangannya itu dengan memotong batang utama, batang utama tanaman itu sehingga ada yang patah itu kayak gitu ya. Terus setelah itu cara pencegahannya ya, untuk dapat dilakukan penyemprotan insektisida ini dengan menggunakan Turek WP dengan konsentrasi 0,25 sampai setengah gram per liter. Ini secara bergantian itu dengan insektisida direct itu 25 EC dengan konsentrasi 0,4 cc per liter, atau insektisida Redox itu 28 EC dengan konsentrasi 0,25 sampai setengah cc per liter sehari. Ini sebelum pindah tanam ya. Jadi sebelum tanaman itu dipindahkan, ini disemprot dulu ya dari pendederannya. Terus yang kedua itu adalah ulat graya. Ulat graya itu sing gemet-gemet itu ya. Graya gitu. Ini bisa menyerang daun, bisa menyerang buah dan tanaman yang masih kecil.
Nah, untuk tindakan pengendaliannya ini dianjurkan menyemprot pada sore hari atau malam hari. Kenapa dilakukan sore hari atau malam hari? Iya. Ini biasanya ulat geraya ini kalau sore itu dia kan apa ya istilahnya sembunyi Ya. Sembunyi itu biasanya di tanaman kayak gitu. Nah ini gampang untuk disemprotnya itu kayak gitu. Nah insektisida yang digunakan di sini adalah insektisida biologi Turek WP. Ini bergantian dengan insektisida Raidok ya 28 EC atau insektisida Direct 25 EC itu. Terus masih ada lagi lalat buah. Nah, untuk lalat buah di sini gejala awalnya itu buah itu berlubang kecil kayak yang ditusuk jarum kayak gitu ya. Itu nanti terus kelihatan hitam-hitam, terus kulit buahnya itu lama-kelamaan menguning. Nah, kalau dibelah cabai itu berwarna coklat kehitaman dan pada akhirnya buah itu akan rontok. Ya, akan rontok itu. Sehingga kalau kita mau metik kayak gitu, tanamannya tuh tahu-tahu udah jatuh sendiri gitu kayak gitu. Nah, terus untuk cara pencegahannya. Cara pencegahannya di sini dapat dilakukan dengan membuat perangkap, ya, perangkap sekferomon atau dengan penyemprotan insektisida Winder ini 100 EC dengan konsentrasi setengah sampai 1 cc per liter. Ini juga penyemprotannya ini secara bergantian. Insektisida Promectin 18 EC dengan konsentrasi 0,25 sampai setengah liter setengah cc per liter atau dengan insektisida Sirotex ini 75 SP ini dengan konsentrasi 0,3 sampai 0,6 gram per liter. Oke, jadi bukan kilo ya, tapi gram, jadi sedikit saja. Sedikit saja ya. Masalahnya nanti kalau kebanyakan ini juga tidak bagus, terus juga boros gitu. Terus ada lagi tadi ya hama tungo atau mit. Tungo. Ya, tungo itu kayak kutu itu. Ini menyerang tanaman cabai hingga daunnya itu berwarna kemerahan ya, kekuningan. Itu yang menggulung ke atas itu kan ada yang menggulung ke bawah, lainnya ada yang menggulung ke atas. Itu menebar, akhirnya daunnya itu lama-kelamaan menjadi rontok. Nah, untuk pengendaliannya ini semprot dengan Acaricida Smith 135 EC dengan konsentrasi 0,25 sampai setengah mililiter per liter air. Ini juga nyemprotnya harus bergantian ya, jangan terus-terusan pakai itu. Ini diganti dengan insektisida Promectin 18 EC dengan konsentrasi ini sama 0,25 sampai setengah cc per liter. Oke, berarti untuk ukurannya sama ya Bu ya? Ya, ukurannya tuh hampir sama, jadi jangan terlalu pekat, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu pekat itu nanti tanaman juga akan mati gitu. Nah, terus ini masih ada lagi ya tanaman yang terserang hama trip tadi. Trip ini yang sangat dirasakan oleh masyarakat, ini susah untuk mengendalikannya. Ini berarti yang paling itu ya Bu ya? Nah ini bunganya itu akan mengering dan rontok ini kalau kena trip itu. Nah apabila ini menyerang daun, ini daunnya itu terdapat bercak-bercak itu ya, keperakan dan menggulung. Nah terus terserang apis, daun akan keriting terus menguning, akhirnya juga akan rontok. Ya. Nah terus cara pencegahannya ini lakukan penyemprotan dengan insektisida Winder 25 WP dengan konsentrasi 100 sampai 200 gram per 500 liter air. Ini untuk ukuran 1 hektar. Itu ya. Atau menggunakan Winder 100 EC juga ini bisa, aturannya itu 125 sampai 200 ml per 500 liter air. Ini untuk 1 hektarnya itu kayak gitu. Nah, ini secara bergantian insektisida Promectin 18 EC dengan konsentrasi
0,25 sampai 0,5 cc per liter. Nah, yang terakhir ini hamanya adalah nematoda. Nematoda ini merupakan organisme pengganggu tanaman itu yang menyerang daerah perakaran, itu ya, nematoda cacing. Ya, berarti ini bukan daun ataupun buah. Bukan, ini yang diserang itu akarnya. Kalau tadi itu ada daunnya, ada buahnya, ada tanamannya. Nah, ini kalau nematoda ini adalah perakarannya. Nah, apabila tanaman ini terserang nematoda, ini pertumbuhannya atau memberikan makanan, transportasi makanannya itu akan terhambat. Akan terhambat sehingga pertumbuhannya ini juga akan terganggu. Nah, ini nanti mengakibatkan bakteri itu masuk dan akhirnya tanaman itu menjadi layu. Nah, terus tumbuh penyakit layu bakteri nanti di situ. Nah, cara pencegahannya ini yang paling efektif adalah dengan menanam varietas cabai yang tahan terhadap nematoda. Terus melakukan pergiliran tanaman. Jadi kalau sudah cabai, besok jangan ditanami cabai lagi. Ganti itu harus ganti tanamannya atau varietasnya itu yang diganti. Itu kayak gitu ya. Nah, apabila lahan yang ditanami merupakan daerah endemi hama ini nematoda, ini pemberian nematisidanya dapat diberikan bersamaan dengan pemupukan, itu kayak gitu. Jadi waktu kita memupuk, ini sudah kita campur dengan nematisida untuk pencegahan ini tadi. Saya kira itu Mbak untuk hama tanaman cabai dan cara pencegahannya serta obat yang digunakan itu. Itu tadi mitra tani dan warga tani setelah mitra saya di rumah ya, sudah dijelaskan secara detail mitra nama-nama ya dari hama cabai dan juga cara penanganannya mitra, kemudian juga pupuk, cara pencegahannya juga sudah disampaikan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya Bu ya. Masih bersama Ibu Tasrini mitra dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap untuk Kecamatan Majenang mitra. Untuk warga tani dan juga mitra GSB di rumah tadi sudah dijelaskan secara detail ya. Ada hama-hama dan juga cara penanganannya ya, pencegahannya untuk tanaman cabai. Sekarang cabainya lagi harganya gimana Bu? Untuk harga cabai sekarang ini memang agak turun agak turun. Tapi petani di sini tuh masih pada semangat ya teman-teman. Tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Kemarin sempat ke pasar, sempat naik beberapa. Iya, pernah mencapai puncaknya itu ya 100.000 ya. Saya sendiri pernah nanam itu 100.000 sampai paling bawah 10.000 gitu. Tapi ya kita nggak istilahnya putus asa, tetap kita usaha terus gitu. Iya. Dan kita lanjut Ibu. Oke. Saya mau bertanya kembali nih Bu. Bagaimana gejala dan pencegahannya untuk penyakit tanaman cabai? Gitu ya. Jadi sebelum melihat gejalanya, ini saya sampaikan dulu mengenai penyakit apa sih sebetulnya yang menyerang tanaman cabai. Kayak gitu ya. Jadi jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman cabai di sini itu juga banyak ya. Ada rebah semen, ada layu fusarium, terus ada layu bakteri, ada lagi antraknosa atau patek. Oh iya, ini sering saya lihat. Iya, makanya itu petani itu banyak menanyakan ini tanaman cabenya ini kok pada kena patek ini gimana ya Bu? Jadi nggak semua busuk ya Bu ya? Kalau kemarin sebelah rumah kan memang lahan pertanian ada yang anak itu katanya cabenya patekan. Iya, itu biasanya ngomongnya kayak gitu. Cabenya kena patek, ini harus gimana? Itu kayak gitu. Dan ini memang yang menjadi momok bagi petani itu ini penyakit patek ini ya Bu ya? Betul, patek ini. Terus ada lagi selain patek itu ya, ada busuk Phytophthora.
Terus ada lagi becak daun Cercospora. Oke. Terus ada lagi penyakit virus. Nah, terus sekarang kita jelaskan bagaimana gejala dan pencegahannya untuk penyakit pada tanaman cabai gitu ya. Ini yang pertama, ini penyakit tanaman cabai yang antraknose, ini antraknose buah ya. Ini gejala awalnya itu adalah kulit buahnya itu akan tampak mengkilap, malah kelihatan bagus ya dia mengkilap. Nah, selanjutnya itu timbul bercak-bercak hitam. Kemudian meluas ke itu buahnya dan akhirnya itu buah membusuk. Kalau sudah busuk otomatis kan kering pada jatuh gitu ya gitu. Nah, terus sekarang bagaimana cara pengendaliannya? Nah, cara pengendaliannya di sini karena kalau penyakit ini biasanya kan disebabkan oleh jamur ya. Nah, ini harus disemprot dengan menggunakan fungisida. Fungisida ini untuk mengendalikan jamur. Nah, ini fungisidanya apa? Ini fungisida Koksait 54 WDG dengan konsentrasi 1-2 gram ini per liter air. Nah, di samping Koksait ini ada Victory 80 BP dengan konsentrasi 1-2 gram per liter air itu. Oke. Jadi nanti konsentrasinya itu juga jangan terlalu pekat. Jangan terlalu kental ya, Bu. Betul, oke, itu harus sesuai dengan ukurannya, gitu kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, ini ada penyakit busuk Phytophthora. Ya, busuk ini ya. Ini gejala awalnya tanaman yang terserang itu terdapat bercak-bercak coklat, coklat kehitaman gitu kayak gitu, oke. Nah, terus lama-kelamaan ini juga membusuk, lama-kelamaan membusuk. Nah, ini penyakit ini yang diserang adalah tanaman cabai pada bagian daun, terus bagian batang, terus bagian buah. Tuh, jadi semua diserang ya, Bu? Iya, dari batang, daun, dan buah kecuali akarnya. Akar itu biasanya kan nematoda tadi, sama itu. Nah, untuk pengendaliannya di sini dengan menyemprotkan fungisida. Fungisida ini kita masih menggunakan Koksait 77 WP. Dengan dosis ini 1,5 sampai 3 kg per hektar ya. Nah, ini di samping dengan menggunakan Koksait, ini juga masih bisa menggunakan Victor juga, ini 80 pp. Konsentrasinya ini sama 2-4 gram per liter. Ini dicampur dengan fungisida sistemik ya. Sistemik ini dengan menggunakan Starmil 25 pp. Nah, dosisnya ini juga 0,8 sampai 1 gram per liter, jadi sedikit aja. Nah, nanti kan ada ukurannya itu ditutup atau dipakai sendok itu itu, jangan terlalu banyak. Terus yang selanjutnya ini ada rebah semen, ya, rebah semen atau jumping off. Ini penyakit biasanya menyerang pada saat di pesemaian. Bukan di pertanaman, tapi ini belum dipindah belum dipindahkan, ini masih di pesemaian. Ini penyebabnya itu memang kebanyakan kalau untuk penyakit ini adalah jamur. Ya. Itu penyebabnya jamur. Ini jamur Pythium sp gitu ya. Nah, terus untuk pencegahannya ini dilakukan perlakuan benih dengan Saromil 35 SD dan menyemprot fungisida sistemik ini Starmil 25 BP. Ini pada saat di pesemaian ya, pada saat di semaian atau penjenengan sebelum menyebarkan benih tersebut dimasukkan dalam obat tadi ya yang terus baru disebarkan. Kalau sudah caranya apa ya, didisinfektan gitu. Nah, ini dicampur dengan fungisida sistemik ini Starmil 25 pp dengan dosis sama 0,8 sampai 1 gram per liter gitu. Terus masih ada lagi penyakit ini yang rebah semen tadi ya, penyakit jumping off tadi ya.
ini biasanya menyerang tanaman saat dipersemaian, penyebabnya adalah jamur pitium ya. Nah, terus di samping rebah semai ini masih ada penyakit layu fusarium. Layu fusarium ini atau layu bakteri ini pada tanaman cabai biasanya menyerang pada saat fase generatif. Itu cabai yang sudah hampir tua, ya, hampir merah, itu masih apa ya istilah semburat-semburat kayak gitu ya. Ini yang diserang buahnya. Nah, cara pencegahannya dianjurkan untuk penyiraman pakai koksaid tadi 77 pp. Ini pada lubang tanam dengan konsentrasi 5 gram per liter air. Ini untuk 5 tanaman. Untuk 5 tanaman ini dimulai pada saat tanaman menjelang berbunga ya, menjelang berbunga jadi masa vegetatif gitu. Berarti sebelum berbunga ya Bu? Ya, sebelum berbunga ini sudah diberikan pencegahan terlebih dahulu itu dengan dosis 0,5 sampai 1 gram per liter. Nah, terus interval untuk pemberiannya ini ya menjelang berbunga tadi 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari itu baru dikasih lagi. Jangan keseringan ya. Jangan terlalu sering ya Bu. Jangan. Biar ada jedanya. Ini. Kalau lebih dari 14 hari gimana Bu? Ya masih kurang efektif juga ya. Ya kita melihat gejala serangannya itu bagaimana itu kayak gitu. Kalau memang gejala serangannya itu memang memprihatinkan ya memang kita harus efektif itu untuk penggunaannya itu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ini masih ada penyakit becak daun ini ya, becak daun pada daun cabai ini yang disebabkan oleh cendawan ya, cendawan Cercospora. Ini gejalanya ini berupa bercak tercincin itu melingkar gitu ya. Melingkar di buahnya ya? Di buah dan daunnya itu ya. Ini yang berwarna putih pada tengahnya dan coklat kehitaman pada tepinya, pada pinggirannya itu. Pinggir daun. Ya. Nah, pencegahannya ini dapat dilakukan dengan menyemprot pakai fungisida. Nah, fungisidanya ini masih kita menggunakan koksaid lah ya, koksaid 54 BDG. Ini dengan konsentrasi